Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Bagi teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan ya. Ini yang pertama terkait update pencairan bansos untuk bulan sekarang ya, Januari 2026. Bantuan yang seharusnya cair di akhir tahun 2025 mulai masuk ke rekening KPM ya, keluarga penerima manfaat pada awal Januari 2026 secara bertahap. Jadi ini masih belum rata ya, dan di setiap tempat pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair dan mungkin banyak juga yang masih belum cair, khususnya untuk tahap 4-nya ya. Bank penyalur yang sudah cair, ini ada Bank PSI ya. Laporan mulai dari tanggal 5 Januari kemarin itu sudah ada informasi terkait penyalurannya. Tetapi ini masih belum rata ya, cuma di beberapa titik saja ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Terus disusul sama Bank BNI ya, ini juga sudah ya. Sebagian kecil mulai tanggal 6 dan 7 Januari kemarin itu sudah ada laporannya untuk Bank BNI. Dan disusul lagi sama Bank BRI. Laporan banyak masuk per tanggal 8 hingga 10 Januari. Jadi ini susul-susulan ya. Dan untuk sekarang ini saya belum dapat informasi resmi untuk Bank Penyalur Mandiri ya. Itu saya belum dapat informasi. Yang saya dapat itu dari teman pendamping cuma Bank BSI ya, itu juga baru dari Aceh ya. Itu sudah ada laporan pencairannya. Terus Bank BNI di tanggal 6 sampai 7 itu juga sudah ada laporannya. Sama Bank BRI dimulai dari tanggal 8 kemarin itu sudah ada laporan hingga 10 Januari kemarin ya. Untuk jenis bantuan dan nominal bantuannya ya, ada BPNT cair senilai Rp600.000 ini untuk susulan ya, yang buat tahap 4 kemarin masih belum cair, baik ini PKH, BPNT ya, terus ini PIP dan YAPI, terus bansos yang lain ya, itu juga cairnya sekarang untuk tahap 4 kemarin yang masih belum cair. Terus berikutnya ada PKH, nominal bervariasi tergantung komponen ya. Jadi setiap komponen itu berbeda-beda ya, dan nominalnya juga bervariasi. Keluarga penerima manfaat KPM yang statusnya di sistem SIG-NG telah menunjukkan keterangan SI, Standing Instruction, atau SPM, surat perintah membayar, namun belum menerima dana, diharapkan untuk mengecek saldo mereka minggu ini atau minggu depan. Jadi ada kemungkinan besar ya, di minggu-minggu ini ya, masih belum ada saldo yang masuk ya. Ya kita tunggu saja di minggu depan, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya ya. Karena memang untuk sekarang ini masih banyak juga yang baru menunjukkan status ini berhasil cek rekening ya. Terus ada juga yang SI. Kalau yang SI itu kebanyakan dari kalangan lansia ya. Ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya ya. Terus informasi berikutnya yang perlu saya sampaikan ya. Nasib KPM yang gagal burekol atau buka rekening kolektif dan status exclude, ini juga banyak banget yang muncul ya. Gagal burekol, buka rekening kolektif sering terjadi karena data tidak padan dengan Dukcapil. Misalnya pindah kakak atau anak menikah ya, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Jika pendamping sosial sudah membantu pemadanan data, KPM hanya perlu menunggu pembaruan dari pusat. Jadi kalau sudah diperbarui ya kita tinggal menunggu saja ya, nanti statusnya juga muncul di pusat ya. Jadi tidak perlu melakukan apapun kalau sudah dibantu sama pendamping kita masing-masing ya. Terus berikutnya status exclude ya. Untuk KPM yang sudah mendapat KKS baru, tapi saldonya tetap nol dan berstatus exclude di SIG-NG, pendamping telah melaporkan hal ini ke Kementerian Sosial. Harapannya, mereka masih bisa menerima bantuan di tahun 2026, asalkan nilai desil kemiskinannya masih rendah. Jadi buat yang sekarang baru menerima KKS ya, ini untuk KKS baru, tapi saldonya masih nol, terus di SIG-NG itu menunjukkan status exclude, asalkan desilnya masih rendah, ada kemungkinan besar ketika mengajukan ulang, itu masih terdaftar sebagai penerima bansos ya. Tetapi saya sendiri tidak bisa menjamin soal itu, karena ya saya tidak punya wewenang untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak ya. Itu tergantung sama pemerintah pusat. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dan saya tidak menambah-nambahi atau mengurang-urangi ya.
Jadi informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pendamping seperti itu ya, saya akan sampaikan saja ya. Terus informasi berikutnya yang perlu saya sampaikan juga, ini terkait bantuan yang berlanjut di tahun 2026. Bansos reguler seperti PKH ya dan BPNT dipastikan akan terus berlanjut di tahun 2026. Jadi kalau ada yang bilang katanya untuk bansos PKH sama BPNT dihapus ya, itu bisa dikatakan ya berita bohong ya. Karena dari pemerintah itu tidak ada informasi yang sedemikian rupa. Kalau teman-teman sekalian ingin mengetahui lebih lanjut terkait penyaluran bansos di desa masing-masing ya, ini sebagai catatan, itu bisa langsung hubungi pendamping kalian ya masing-masing atau bisa tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat supaya informasinya itu lebih akurat ya. Karena di luar sana itu banyak banget mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memberitakan terkait dengan penyaluran bansos. Statusnya di SIG-NG belum SI tapi dibilangnya itu sudah SI atau sudah cair ya kan. Itu menurut saya tidak benar lah ya. Jadi saran saya kalian kalau mau mencari tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing atau kalian bisa tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau perangkat desa lah ya. Tetapi kalau kalian malu untuk bertanya ke pendamping maupun ke petugas yang ada di desa, kalian juga bisa tanyakan lewat saya melalui kolom komentar ya. Kalau saya punya waktu dan tidak sibuk ya, ya saya berharap bisa membalas komentar-komentar teman-teman ya. Karena saya juga punya kesibukan sendiri, jadi ya mau nggak mau saya harus menyelesaikan kesibukan saya ya. Dan saya juga meminta maaf buat teman-teman yang mungkin komentarnya belum saya jawab, karena ketika saya mau menjawab komentar, saya juga pilih-pilih mana komentar yang perlu saya jawab dan mana komentar yang tidak perlu saya jawab. Karena ada juga orang-orang yang iseng ya, iseng hanya sekedar komentar dan sebetulnya tidak perlu saya jawab ya. Bagi teman-teman yang sampai sekarang mungkin belum saya jawab komentarnya ya, saya harap jangan bersedih hati. Siapa tahu nanti di konten-konten berikutnya atau kita menunggu beberapa minggu lagi, itu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Ya, kita tunggu saja lah ya, kita bersabar sebentar ya. Terus berikutnya, bantuan pangan beras, ini juga ada informasinya. Direncanakan akan disalurkan kembali, kemungkinan paling cepat menjelang Idul Fitri. Ya, kita berharap semoga sebelum Idul Fitri itu bansos berasnya bisa sesegera disalurkan ya. Karena banyak juga mungkin dari KPM yang sekarang masih menunggu untuk bansos berasnya. Ya kita berharap semoga bisa sesegera mungkin dicairkan untuk bansos berasnya ya. Dan berikutnya ada PIP ya, Program Indonesia Pintar. Pencairan untuk alokasi anggaran tahun 2025 masih terus berjalan di bulan Januari 2026. Jadi yang sekarang masih terdaftar ya untuk bansos PIP-nya, terus belum cair di tahap 4-nya, ada kemungkinan besar di bulan Januari sekarang itu masih bisa cair ya. Dan berikutnya terkait informasi BLT Kesra. Dan banyak juga di luar sana mungkin yang bertanya-tanya terkait penyalurannya, apakah masih ada penyaluran berikutnya ya terkait bansos BLT Kesra. Dan ini ada informasinya ya. Bantuan tambahan sebesar Rp900.000 yang sempat ada di akhir tahun 2025 dipastikan tidak diperpanjang di tahun 2026, kecuali ada kebijakan stimulus baru dari pemerintah pusat. Jadi bisa dibilang ya buat para KPM yang kemarin belum dapat ini BLT ya, BLT Kesra di akhir tahun 2025 di bulan Desember, baik untuk yang pertama sama yang gelombang kedua, itu ada kemungkinan besar di tahap yang pertama ini tidak dapat lagi ya. Karena untuk sekarang ini belum ada informasi resmi terkait penyaluran BLT Kesra untuk tahun baru ini ya. Maksudnya di tahun 2026 ini ya. Ya kita harap sih semoga ada informasi terbaru terkait penyaluran untuk BLT Kesranya ya. Dan kita doakan yang baik-baik saja. Dan saya juga punya saran buat teman-teman sekalian yang sekarang sudah mendapat bansos PKH ya, PPNT maupun PIP ya, atau bansos yang lain. Contohnya seperti atensi API ya. Itu harap bersyukur karena di luar sana itu ternyata masih banyak KPM yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Entah itu dari keluarga miskin, lansia, yatim piatu ya, yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah dan sulit cari kerjaan.
itu banyak dari mereka yang sampai sekarang belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Jadi yang sudah dapat ya sudah ya, kita tinggal tunggu saja ya, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya, entah di minggu sekarang, entah di minggu depan atau di bulan berikutnya, ya kita tunggu saja, asalkan statusnya sudah SI, ada kemungkinan besar ya bansosnya bisa segera dicairkan ya. Dan saya juga berharap semoga di tahap yang akan datang bansosnya bisa tepat sasaran. Dan bagi yang sekarang masih belum cair, bisa sesegera mungkin dicairkan ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.